Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia Salsabila Sibuana, NPM 2108261. Ingin mempresentasikan tugas kedua saya pada blog CMH yang berjudul siklus sel. Nah, siklus sel sendiri adalah rangkaian peristiwa saat sel tumbuh menggandakan DNA lalu membelahnya menjadi dua sel anak. Nah, kemudian untuk gambaran umumnya, siklus sel itu sangat penting bagi semua organisme hidup karena dia untuk menggandangkan sel ya. Nah, proses itu akan meliputi pembelahan sel, replikasi DNA, dan juga pertumbuhan sel. Nah, di mana tujuannya itu untuk menjamin pembelahan sel yang benar dan juga genom agar tetap utuh. Nah, fase-fase siklus sel itu ada yang interfase dan juga ada yang emfase atau mitosis. Nah, interfase sendiri merupakan fase terlama di mana persiapannya itu sebelum mitosis. Nah, jadi itu ada G1 fase di mana dia merupakan pertumbuhan sel tanpa adanya replikasi dari DNA. Lalu yang S fase di mana dia terjadi replikasi DNA, kemudian jumlah DNA menjadi 2 kali lipat. Lalu yang G2 fase di mana merupakan persiapan mitosis, dia akan mensintesis protein. Nah, lalu masuklah ke M fase atau mitosis di mana ini merupakan tahapan pembelahan inti dan juga sitoplasma. Nah, dia meliputi ada karyokinasa atau pembelahan inti dan juga sitokinasa atau pembelahan pada sitoplasma. Nah, untuk detailnya sendiri itu pada mitosis itu ada beberapa fase, yaitu ada profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, profase sendiri dia nantinya pada fase ini kromosom itu akan mulai memadat lalu akan berbentuk seperti benang spindle. Nah, metafase sendiri dia nantinya kromosom yang tadi itu akan sejajar di bidang ekuator sel. Lalu anafase kromatid saudaranya itu akan terpisah ke kutub yang berlawanan. Jadi dia akan seperti kayak bergandeng gitu tapi di arah yang berlawanan, saling berlawanan. Lalu sitokinesis. Nah, sitokinesis itu sitoplasmanya akan membelah dan terbentuklah sel dua anak. Jadi yang fase tadi ada telofase, jadi profase, metafase, anafase. Yang ini tadi telofase, dia terbentuk inti yang baru, kemudian kromosomnya itu kembali terurai. Lalu sitokinase itu dia sitoplasmanya membelah. Jadi yang anafase tadi kromatid saudaranya itu terpisah tapi ke arah yang berlawanan, tapi dia masih tergabung. Kemudian yang telofasenya itu dia sudah terurai karena dia sudah membentuk inti yang baru. Lalu yang sitokinesis itu dia barulah sitoplasmanya itu sudah membelah. Nah, untuk yang signifikasinya, nah jadi si mitosis ini perannya itu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan juga pemeliharaan jaringan yang baru. Nah, dia terjadi pada sel diploid dengan beberapa pengecualian. Nah, lalu setelah itu ada namanya meiosis. Nah, meiosis ini tujuannya untuk mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah. Nah, kemudian dia akan menghasilkan gamet. Nah, fase utamanya itu ada meiosis 1, di mana dia terjadi pembelahan reduksi. Nah, jadi tahapan-tahapannya itu ada profase 1, kalau ada metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan juga meiosis 2. Nah, pada profase 1 itu terjadi sinapsis dan juga crossing over. Nah, di mana dia terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada leptoten. Nah, leptoten ini dia itu akan dimana kromosomnya itu mulai memadat. Lalu ada yang kedua itu ada zigoten, di mana zigoten ini adalah sinapsis kromosom homolog, di mana nantinya akan terbentuk bivalent atau tetrad. Lalu ada pakiten, di mana dia itu crossing over atau rekombinasi melalui kompleks sinaptonemal. Lalu ada diploten ini dia kiasmanya akan tampak, lalu homolog terpisah sebagian. Lalu ada diakinesis, di mana terjadi pemadatan yang maksimal. Nah, tadi yang pertama itu yang leptoten tadi dia terjadi pemadatan tapi dia belum maksimal. Nah, maksimalnya ini dia di diploten. Homolognya dia mulai diploten itu dia kiasmanya tampak, lalu homolognya itu mulai berpisah sebagian. Nah, yang pemadatannya maksimal tadi dia diakinesis. Nah, diakinesis itu pemadatan mulai maksimal, lalu siap melakukan metafase 1. Nah, metafase 1 ini nantinya akan bivalentnya itu
sejajar di plate, dimana itu independent assortment atau kombinasi acak. Lalu ada anafase 1, dimana anafase 1 ini dia terjadi dimana kromosomnya ini homolog atau bukan kromatid. Nah, dia akan berpisah ke kutub atau casing di lengan yaitu nanti akan dilepas. Lalu ada sugoshin melindungi kohesin sentromerik. Kemudian ada yang terakhir itu adalah telofase 1 atau sitokinesis, dimana terbentuklah 2 sel haploid atau N2C. Kemudian terjadilah meiosis 2, di mana meiosis 2 ini merupakan pembelahan mitosis, seperti pembelahan mitosis gitu loh. Jadi prosesnya memang mirip mitosis, di mana dia akan menghasilkan 4 sel anak haploid. Nah, jadi sebenarnya signifikasi dari si meiosis ini dia akan menyebabkan variasi genetik dan juga mendorong evolusi. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan saya pada hari ini, mitosis itu merupakan pembentukan sel identik untuk pembentukan dan juga perbaikan, sedangkan meiosis ini adalah pembentukan gamet dan variasi genetik. Nah, keduanya itu penting untuk kelangsungan hidup dan pewaris sifat organisme. Nah, jadi si meiosis itu untuk membentuk sel yang identik untuk pertumbuhan dan perbaikan. Jadi dia akan membelah sel yang benar-benar selnya itu nantinya sama, sedangkan untuk yang meiosis sendiri dia itu untuk membentuk gamet dan juga untuk variasi dari si genetik. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.